Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi kali ini yaitu return dan risiko portofolio. Next. Kami beranggotakan 6 orang. Ada yang pertama Rosyid Hidayatul Alvin dengan NPM 22 0145, Ana Fathul Jannah dengan NPM 22 0120, Rivaldi Imanuddin dengan NPM 23 076, Muhammad Hamud dengan PM 23085, Nova Adianto dengan PM 23095, dan Syahrudito dengan NPM 24 0114. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendahuluan tentang resiko, return dan resiko portofolio, yaitu mengukur return dan resiko satu sekuritas memang penting. Tetapi manajer portofolio lebih membutuhkan perhitungan return dan resiko dari seluruh sekuritas dalam portofolio. Nilai, return, dan resiko tiap sekuritas tetap digunakan untuk menghitung keseluruhan portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return setiap sekuritas, sedangkan risikonya tidak selalu sama dengan rata-rata tertimbang risiko masing-masing sekuritas dan bisa lebih kecil dari itu. Next. Selanjutnya, return portofolio. Return realisasian portofolio atau portofolio return merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Secara matematis, return realisasian portofolio dapat ditulis sebagai berikut. RP sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dalam kurung W dikali RI, yaitu RP sama dengan return realisasian portofolio, WI itu porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, RI yaitu return realisasian dari sekuritas ke satu, dan N itu jumlah dari sekuritas tunggal. Next. Selanjutnya ada return ekspektasian portofolio, ya, atau portofolio expect return merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasian portofolio dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. E dalam kurung RP sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dalam kurung WI dikali E dalam kurung RI, yaitu ERP itu return ekspektasian dari portofolio, dan WI yaitu porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, dan ERI yaitu return ekspektasian dari sekuritas ke satu, dan N yaitu jumlah dari sekuritas tunggal. Next. Contoh return porto. Suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing sepertiga bagian. Return-return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Besarnya return ekspektasian portofolio adalah sebesar E dalam kurung RP sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 dalam kurung WI dikali E dalam kurung RI, sama dengan 1/3 kali 15% ditambah 1/3 dikali 18% ditambah 1/3 dikali 21% sama dengan 18%. Next.
Resiko portofolio. Konsep resiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1950-an. Atas karyanya itu, ia meraih penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1990. Markowitz menjelaskan bahwa risiko dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas dalam satu portofolio. Syarat utamanya adalah return dari masing-masing sekuritas tidak memiliki korelasi positif yang sempurna. Untuk menjelaskan konsep ini, pembahasan biasanya dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aset. Next. Portofolio dengan dua aktiva. Misalkan portofolio terdiri dari dua sekuritas A dan B dengan porsi masing-masing A dan B sama dengan 1 min A, return realisasi keduanya adalah RA dan RB. Sehingga return portofolio dihitung sebagai RP sama dengan A kali RA plus B kali RB. Return ekspektasian portofolio diperoleh dari rata-rata tertimbang return ekspektasian masing-masing sekuritas. ERP sama dengan A kali E dalam kurung RA plus B kali E dalam kurung RB. Salah satu cara mengukur risiko adalah dengan deviasi standar atau varian, di mana varian merupakan kuadrat dari deviasi standar, yaitu var RP sama dengan sigma P kuadrat sama dengan E dalam kurung RP dikurangi E dalam kurung RP lalu dikuadratkan. Hasil substitusi rumus return portofolio dan return ekspektasi yaitu var dalam kurung RP sama dengan sigma P kuadrat sama dengan A kuadrat varian dalam kurung RA plus B kuadrat varian dalam kurung RB plus 2A B kovarian dalam kurung RA RB. Artinya, risiko portofolio tergantung pada risiko masing-masing sekuritas dan hubungan covariance antara return keduanya. Next. Covarian antara return saham A dan B ditulis sebagai covarian dalam kurung RA RB, menunjukkan arah hubungan pergerakan antara kedua return tersebut. Jika covarian bernilai positif, berarti return A dan B bergerak searah ketika satu naik, yang lain juga naik, dan sebaliknya. Jika covarian bernilai negatif, berarti keduanya bergerak berlawanan arah ketika satu naik, yang lain turun. Sedangkan covarian bernilai 0 menunjukkan bahwa kedua return tidak memiliki hubungan atau saling independen. Covarian dapat dihitung menggunakan pendekatan probabilitas atau berdasarkan data historis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kovarian dengan metode probabilitas. Jadi, kovarian menggunakan metode probabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua aset itu bergerak bersama dalam berbagai kondisi. Nah, di mana rumusnya itu kovarian dengan metode probabilitas yaitu N sigma I sama dengan 1. RAI itu merupakan return masa depan saham ke A, kondisi ke I, dikurangi ERA, yaitu return ekspektasian saham A, dikali RBI, atau return masa depan saham B, kondisi ke I, dikurangi ERB, atau return ekspektasian saham B. Kemudian dikali PI, yaitu probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi KI. Jadi rumus ini bekerja dengan cara membandingkan return aktual tiap aset dengan return rata-ratanya. Selisih tersebut kemudian dikalikan satu sama lain untuk melihat apakah keduanya itu cenderung naik bersama, turun bersama, atau justru berlawanan arah. Setelah itu hasil perkalian tersebut dikalikan dengan probabilitas terjadinya tersebut, lalu dijumlahkan untuk skenario. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan kovarian menggunakan metode probabilitas. Nah, di sini saya akan mempertimbangkan tiga kondisi pasar, yaitu pasar baik, normal,
serta buruk masing-masing dengan probabilitas tertentu. Nah, di sini saya kan menggunakan contoh dua saham, yaitu saham BBRI dan saham TLKM atau Telkom. Nah, cara menghitungnya yang pertama itu kita hitung dulu return ekspektasian atau rata-rata. Dengan cara return masing-masing saham, kita hitung dulu return ekspektasian A itu dengan cara return saham A itu kita kalikan dengan probabilitas atau PI, sehingga uh, return ekspektasian saham A yaitu return BBRI kita peroleh hasil 10,4%. Kemudian yang B juga caranya sama, yaitu dengan mengalihkan returnnya dengan probabilitasnya, sehingga kita peroleh nilai 8,2%. Next. Nah, selanjutnya kita hitung selisih dan dari rata-rata deviasinya. Di mana yang pertama kita kan tadi udah dapat tuh nilai return ekspektasian dari saham A dan saham B. Di mana sama itu 10,4%, kemudian saham B 8,2%. Kemudian kita hitung dulu selisihnya, yaitu return ekspektasian kita kurangi dengan return masing-masing saham di setiap kondisi. Misalnya tadi saham BBRI di kondisi baik itu 14%. Nah, 14% kita kurangi dengan return ekspektasiannya, yaitu 10,4%, sehingga diperoleh hasil 3,6%. Yang lain juga berlaku sama caranya, tinggal mengikuti. Kemudian langkah ketiga, kita kalikan deviasi dan probabilitas. Nah, tadi kan kita udah peroleh tuh rata-rata tuh deviasinya setiap saham. Misalnya tadi saham A yang kondisi baik itu kan 3,6%. Nah, kita kalikan dengan probabilitas tadi yang ada di tabel awal, yaitu 1,8%, sehingga kita peroleh nilai itu 0,0648%. Yang selanjutnya kita kalikan hasil 0,048 itu dengan probabilitasnya tadi di awal, yaitu 0,4%, sehingga kita peroleh 0,025922%. Nah, selanjutnya eh, dari ketiga kondisi ini sama caranya, tinggal mengalihkan antara deviasinya dengan deviasi saham A dengan deviasi saham B. Kita kalikan hasilnya itu kita jumlah. Next. Sehingga kovarian dengan metode probabilitas dari saham BBRI dan Telkom kita peroleh yaitu 0,0544%. Yang ini artinya karena kovarian itu positif, maka return BBRI dan Telkom itu cenderung bergerak searah, sehingga ketika return BBRI naik, return Telkom juga cenderung naik. Nah, diversifikasi itu tidak terlalu kuat mengurangi risiko jika dua aset itu memiliki pergerakan yang serupa. Next. Nah, selanjutnya kovarian menggunakan data historis. Kovarian menggunakan data historis adalah metode untuk mengukur hubungan pergerakan dua aset berdasarkan data return yang telah terjadi di masa lalu. Perhitungan ini menunjukkan apakah return kedua aset bergerak searah atau berlawanan arah selama periode observasi. Rumusnya kovarian menggunakan data historis yaitu sigma NI sama dengan I RAI, atau return masa depan saham A pada kondisi ke I kita kurangi IRA atau return ekspektasian saham A. Kemudian kita kalikan RBI atau return masa depan saham B kondisi ke I kita kurangi return ekspektasian saham B dibagi N, yaitu jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar atau minimal 30 observasi, dan untuk sampel kecil gunakan N sama dengan 1. Next. Nah, di sini saya akan menganalogikan gimana sih cara penggunaan kovarian probabilitas atau perbedaan antara kovarian probabilitas dengan kovarian data historis. Nah, yang pertama itu misal kita menganalogikan kovarian menggunakan probabilitas itu seperti kita memperkirakan cuaca. Kita tuh belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita punya kemungkinan berdasarkan prediksi. Ini sama seperti kovarian dengan probabilitas, kita menggunakan skenario dan probabilitas untuk memperkirakan hubungan aset di masa depan. Kemudian untuk kovarian menggunakan data historis itu ibaratnya kita
seperti melihat catatan BMKG tahun lalu. Ini merupakan satu kejadian yang nyata yang sudah terjadi, bukan lagi prediksi. Ini sama seperti covarian dengan data historis. Kita menggunakan data return yang nyata yang sudah lewat untuk melihat hubungan tersebut. Nah, jadi covarian dengan metode probabilitas itu seperti kita ibaratkan perkiraan cuaca. Kita itu belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita punya probabilitas atau peluang dari berbagai kondisi pasar. Misalnya pasar naik, stabil atau turun. Ini sama seperti saat kita mencoba memperkirakan hubungan return dua saham ke depan misalnya. Misalnya apakah saham BBRI tadi ataupun Telkom kemungkinan akan bergerak searah atau tidak. Jadi metode probabilitas itu digunakan ketika kita ingin memprediksi hubungan antara saham di masa depan. Yang kemudian, sedangkan covarian menggunakan data historis, seperti kita itu catatan hujan dari BMKG tahun lalu. Nah, itu kita bukan perkiraan, tapi kejadian nyata yang sudah terjadi. Nah, dalam saham misalnya, ini sama seperti kita melihat return bulanan saham tadi BBRI dan Telkom selama misal 6 bulan terakhir. Nah, dari data tersebut, kita bisa melihat apakah selama ini kedua saham ini tuh naik atau turun secara bersama atau justru cenderung berlawanan yang satu naik satu turun. Jadi metode data historis digunakan ketika kita ingin mengetahui hubungan pergerakan dua saham itu berdasarkan fakta dan pengalaman pasar sebelumnya. Nah, jadi dengan dua analogi ini bisa saya simpulkan yang pertama itu covarian probabilitas bersifat prediktif untuk proyeksi masa depan. Kemudian covarian data historis bersifat itu faktual, yaitu berdasarkan data nyata dan sudah terjadi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada slide ini kita membahas tentang koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan pergerakan antara dua variabel, dalam hal ini dua saham atau dua aset investasi. Artinya jika satu variabel naik, variabel lainnya ikut naik atau justru turun. Nilai koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf R atau P dan memiliki rentang antara negatif 1 sampai positif 1. Nilai positif 1 berarti hubungan positif sempurna, artinya dua variabel bergerak searah. Sedangkan nilai negatif 1 berarti hubungan negatif sempurna, artinya bergerak berlawanan arah. Sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan linier antara keduanya. Secara rumus, koefisien korelasi antara variabel A dan B dapat dihitung dengan membagikan nilai kovarian antara A dan B dengan hasil kali deviasi standar keduanya, yaitu RAB sama dengan COV dalam kurung RA RB tutup kurung per OA kali OB tutup kurung. Selain itu, kita juga bisa menghitungnya langsung tanpa mencari kovarian terlebih dahulu, seperti pada rumus yang ditampilkan di sebelah kanan. Next. Selanjutnya, kita beralih ke return ekspektasi. Return ekspektasi adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor berdasarkan rata-rata dari return yang mungkin terjadi di masa depan. Pada tabel di slide, kita memiliki contoh portofolio yang terdiri dari dua saham, yaitu saham A dan B, masing-masing dengan proporsi 50%. Kita dapat menghitung return rata-rata dari saham A dan saham B dengan menjumlahkan seluruh return dan membaginya dengan jumlah periode. Untuk saham A, nilai return ekspektasinya adalah E dalam kurung RA tutup kurung sama dengan dalam kurung 0,050 ditambah 0,060 ditambah 0,070 ditambah 0,080 ditambah 0,090 tutup kurung dibagi 5 yang hasilnya 0,070.
Sedangkan untuk saham B, E dalam kurung RB tutup kurung sama dengan dalam kurung O0, maaf, 0,070 ditambah 0,050 ditambah 0,060 ditambah 0,070 ditambah 0,050 tutup kurung dibagi 5 yang hasilnya 0,060. Jadi rata-rata return ekspektasi masing-masing saham adalah 7% untuk saham A dan 6% untuk saham B. Nilai ini bisa digunakan untuk menghitung return portofolio gabungan. Next. Slide berikutnya membahas risiko saham. Setelah mengetahui return ekspektasi, kita perlu memahami risiko saham dapat diukur dengan dua ukuran utama, yaitu deviasi standar dan varian. Dari contoh sebelumnya, kita bisa menghitung deviasi standar untuk saham A dan B. Deviasi standar menggambarkan seberapa besar penyimpangan return aktual terhadap return rata-rata. Semakin besar deviasi standar, maka semakin tinggi pula resikonya. Dari hasil perhitungan yang ada di slide, untuk saham A diperoleh nilai SD sama dengan 0,01581. Untuk saham B, SD sama dengan 0,010. Kita juga dapat menghitung coefficient of variasi untuk membandingkan risiko relatif terhadap returnnya. CV dihitung dengan membagi deviasi standar dengan return ekspektasi. Dari hasil perhitungannya diperoleh CVA sama dengan 0,01581 dibagi 0,070 yang hasilnya 0,2269 dan CVB sama dengan 0,010 dibagi 0,060 yang hasilnya 0,1667. Artinya saham A memiliki risiko relatif yang lebih tinggi dibandingkan saham B karena nilai CV-nya lebih besar. Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun saham A memberikan return yang lebih tinggi, risikonya juga lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada untuk portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B yang tadi dijelaskan oleh Mas Nova, maka risiko portofolio yang dihitung dengan rumus 8-4 adalah sebagai berikut. Itu ya yang VAR RP itu yang sama dengan A kuadrat itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan berapa besar risiko perusahaan menurut akibat dari portofolio adalah sebagai berikut ini. Besarnya penurunan risiko akibat diverifikasi tergantung dari besarnya korelasi return saham A dan saham B. Besarnya korelasi adalah sebagai berikut, yaitu yang TAB sama dengan COF dalam kurung RA, RA kecil, sigma A titik min 0,00005 per 0,01581 min 0,010 sama dengan min 0,3163. Next. Selanjutnya ada gambar di sebelah kiri, yaitu menunjukkan bahwa untuk korelasi sebesar min 0,3163 hasil tadi, resiko portofolio seharusnya adalah sebesar 0,000875 dalam kurung yang hasil tadi itu 0,3163 dikali 0,000875 sama dengan 0,0006 mendekati varian portofolio yang dihitung yaitu sebesar 0,000625. Dengan demikian, pembuatan portofolio saham A dan
B akan menurunkan risiko rata-rata individual saham sebesar 0,175 plus 0,625 sama dengan 0,1125 atau sebesar 0,0001125 per 0,0 sama dengan 6429 sama dengan 64,9%. Itu hasilnya yang 64,9% itu. Next. Selanjutnya ada portofolio dengan banyak aktiva. Urian sebelumnya menggunakan portofolio yang berisi 2 buah aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Bagian ini akan membahas portofolio dengan banyak aktiva, yaitu terdiri dari N buah sekuritas proporsi dari masing-masing aktiva ke satu yang membentuk portofolio adalah sebesar W. Misalnya suatu portofolio berisi dengan 3 buah sekuritas dengan proporsi masing-masing sekuritas adalah sebesar W1, W2, dan WA. Berturut-turut untuk sekuritas ke-1, 2, dan 3. Besarnya varian untuk sekuritas-sekuritas ke-1, 2, dan 3 adalah sigma dan 63. Besarnya kovarian untuk sekuritas yaitu 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 adalah 612, 613, dan 623 menggunakan rumus 8-4 tadi. Selanjutnya yang besarnya varian untuk portofolio dengan 3 sekuritas ini dapat ditulis dengan rumus seperti itu. Next. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di situ ada rumus deviasi standar P kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, WI kuadrat kali deviasi standar I kuadrat plus sigma N, 1, I sama dengan 1 kali sigma N, J sama dengan 1, WI kali WJ kali deviasi standar IJ. Bagian pertama dari rumus ini mewakili varian elemen-elemen diagonal di matriks, varian kovarian, dan bagian kedua mewakili kovarian elemen-elemen non-diagonal di matriks varian kovarian. Matriks varian kovarian untuk N aktiva tampak sebagai berikut. Deviasi standar 11, deviasi standar 12, deviasi standar 13, dan seterusnya. Bagian pertama dan kedua dari rumus tadi dapat digabung menjadi deviasi standar P kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1 kali sigma N, J sama dengan 1, WI kali WJ kali deviasi standar IJ. Next. Rumus ini menunjukkan bahwa resiko portofolio adalah penjumlahan semua varian dan kovarian yang berada di matriks varian kovarian dikalikan dengan proporsi aktivanya masing-masing di dalam portofolio. Selanjutnya ada contoh 8.7. Suatu portofolio terdiri dari 3 buah sekuritas dengan proporsi 20%, 30%, dan 50%. Masing-masing untuk sekuritas pertama, kedua, dan ketiga. Varian dan kovarian return dari sekuritas ini ditunjukkan oleh matriks varian kovarian berikut. Di situ ada deviasi standar 11 itu sama dengan 0,2, deviasi standar 12 sama dengan 0,3, deviasi standar 13 sama dengan 0,15, deviasi standar 21 sama dengan 0,3, deviasi standar 22 sama dengan 0,5, deviasi standar 0,25
23 sama dengan minus 0,25, deviasi standar 31 sama dengan 0,15, deviasi standar 32 minus 0,25, dan yang terakhir adalah deviasi standar 33 0,07. Dengan menggunakan rumus 8-13, besarnya varian dari portofolio adalah sebesar deviasi standar P kuadrat sama dengan W1 kali W1 kali deviasi standar 11 plus W1 kali W2 kali deviasi standar 12 plus W1 kali W3 kali deviasi standar 13. Karena di sini ada 3 buah sekuritas, maka sampai W3 saja. Jika misal lebih dari ada 4 sekuritas, berarti sampai 4 dan seterusnya. Dan tadi diketahui W1 itu sama dengan 20%. Nah, di sini dimasukkan dan dijadikan desimal terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,2. Jadi W1 0,2 dikali W1 sama dengan 0,2 dikali deviasi standar 11, yaitu 0,2 ditambah W1 0,2 dikali W2 0,3 dikali deviasi standar 12. Tadi di sini disebut 0,3 dan ditambah W1 0,2 dikali W3 di sini 50% menjadi 0,5 dikali deviasi standar 13 0,15. Nah, ini dimasukkan sesuai dengan rumus tersebut. Nanti kalau sudah dijumlah, hasilnya akan ketemu yaitu 0,0615. Ini ada rumus 813 dapat juga dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Next. Nah, selanjutnya ada contoh 8.8. Varian portofolio di contoh 8.3 juga dihitung menggunakan cara matriks di rumus 814 tampak sebagai berikut. Nah, dari slide sebelumnya itu dimasukkan dengan rumus yang barusan. Terus nanti hasilnya akan ketemu sama seperti contoh di 8.7. Yang selanjutnya contoh 8.9 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada contoh 8,9. Sini tabel ini berisi informasi deviasi standar dalam saham untuk 4 buah sekuritas yang mempunyai proporsi 10%, 20%, 30%, dan 40% berturut-turut untuk sekuritas 1, 2, 3, dan 4 di dalam portofolio. Ini bisa dilihat pada tabelnya. Ini ada 4 saham dan kemudian dari seluruh tabel itu kita bisa masukkan ke dalam rumus yang ada di bagian kanan, yaitu delta sigma sigma P kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 N, sigma D sama dengan 1 N, WI kali WJ kali RIJ kali sigma I kali sigma J. Nah, setelah kita masukkan rumus itu, maka terdapat hasil yaitu sigma P kuadrat sama dengan 0,00335. Nah, setelah itu kita hitung akar kuadratnya di sini. Sigma P sama dengan 0,0035. Ini menjadi 0,079 atau sekitar 0,0579 atau sekitar 5,79%. Nah, nilai sigma P ini menunjukkan resiko total portofolio. Nah, meskipun
di sekuritas yang 4 ini ada agak tinggi, sekitar 4%. Portofolio keseluruhannya lebih rendah karena ada efek diversifikasi beberapa sekuritas. Nah, beberapa sekuritas itu tidak sepenuhnya bergerak searah. Jadi, diversifikasi ini menurunkan resiko total tanpa harus mengurangi ekspektasi return terlalu banyak. Selanjutnya, resiko total. Resiko total adalah keseluruhan risiko yang melekat pada suatu investasi atau portofolio. Resiko total mencerminkan seberapa besar kemungkinan perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang sebenarnya terjadi. Ini resiko total itu merupakan gabungan dari dua jenis resiko utama, yaitu resiko yang didiversifikasi atau diversifiable risk, dan resiko yang tidak dapat didiversifikasi atau non-diversifiable risk. Selanjutnya ada hubungan antara diversifikasi dan resiko. Di sini ada grafik yang ke atas itu, garis yang ke atas itu menunjukkan resiko portofolio. Jadi seberapa besar resiko portofolio yang akan didapatkan, dan yang ke kanan itu jumlah saham yang dibeli. Nah, misalnya nih eh, jumlah sahamnya tuh yang dibeli hanya sedikit, maka resiko portofolionya tuh masih sedikit. Namun ketika jumlah sahamnya yang dibeli itu banyak, di situ resiko portofolionya tuh semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit gitu. Namun pada bagian tersebut tidak bisa menurun secara sampai eh, ke bagian dasar karena eh, ada resiko yang tidak dapat diversifikasikan atau unsystematic risk. Nah, setelah titik tertentu, kurva itu menjadi datar karena yang tersisa hanya resiko pasar atau sistematis risk, yaitu risiko yang tidak bisa dihindari seperti inflasi atau resesi. Baik, seperti itu saja. Terima kasih. Kami memohon maaf jika ada salah atau salah kata yang kita perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.